Oke, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya. Ada beberapa kompetensi dasar hidrokarbon seperti yang sebelumnya, masih sama ya. Ada KI 3.1 tentang menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, 4.1-nya atau keterampilannya membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, dari kompetensi dasar senyawa hidrokarbon ini diharapkan kalian bisa semuanya mencapai ya. Amin. Selanjutnya ada subbab senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkena. Jadi di pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah tentang subbabnya dari alkana, alkena, ataupun alkena. Ini kita akan membahas ke alkana terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita flashback nih ya. Hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya ada yang namanya ikatan kovalen tunggal, ikatan tunggal. Karena di sininya semuanya itu berikatan satu ya. Di sininya satu, bisa dilihat tidak ada yang dua. Nah, kalau yang ada dua itu seperti apa? Contohnya ini, ada ikatan kovalen rangkap 2, maka di sininya 2. Sedangkan kalau misalnya kovalen rangkap 3, maka di sini salah satu di antara rantainya ada rangkap 3. Walaupun di sini ada rangkap 1, bukan berarti dia itu ikatan kovalen rangkap 31, tidak seperti itu. Tapi tetap rangkap, disebutnya rangkap 3, sedangkan yang di sini rangkap 2. Nah, perbedaannya bisa terlihat jelas ya, bukan berarti semuanya harus terletak di nomor 2 kah, atau sama-sama semuanya harus seperti ini kah? Tidak, untuk letak ikatannya atau rangkapnya itu dibebaskan, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3, bisa di tengah, di kiri sesuai dengan nama yang dikehendaki. Kemudian namanya kalau yang ikatan kovalen tunggal itu alkana, kalau misalnya rangkap 2 alkena, sedangkan untuk yang rangkap 3 adalah alkuna. Ini seperti anak kembar 3 ya, perbedaannya sangat jelas dari ana, ena, una. Nah, ini di konsonan paling terakhir gitu kan. Nah, untuk mempelajarinya, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu tentang alkana. Alkana ini memiliki rumus CnH2n plus 2. Nah, ingat-ingat ya, rumusnya diingat-ingat bahwa rumus dari alkana itu CnH2n plus 2. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa C itu memiliki elektron valensi sebanyak 4. Ketika digambar Lewis maka mendapatkan garis sebanyak 4 gitu ya, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ketika disebut dengan ikatan hidrogen maka valensinya akan mengikat H. Akan mengikat masing-masing H. Jadi, kalau misalnya merupakan ikatan hidrogen, maka C itu akan mengikat H. Namun, C itu sendiri bisa mengikat C yang lain. Lihat ya, untuk rumus ini, CnH2n plus 2, maka contohnya ketika saya mempunyai C1, maka 2 dikalikan 1. Jadi, satunya merupakan N. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah jumlah dari si C-nya saja. Jadi, jumlahnya adalah CH4. Bagaimana kalau misalnya saya mempunyai C-nya itu 5? Nah, berarti hanya berapa ya? Nah, kalau misalnya saya C-nya 5, secara otomatis saya tulis H-nya terlebih dahulu. Kemudian ingat, 2 dikalikan 5 tambah 2. 2 kalikan 5 itu jumlahnya adalah 10. 10 tambah 2 berarti 12. 5 kali 2, 10 ditambah 2. Iya, 12 ya. Kita koreksi lagi, betul nggak sih 12 ya? 2 dikalikan 5 berarti 10, 10 tambah 2, 12. Berarti ketika C punya 5 berarti hanya 12. Itu berlaku ketika C-nya ada 7, 8, 9, 10, dan seterusnya tanpa terhingga gitu kan. Selanjutnya di sini proses penggambaran rantai karbon. Nah, seperti yang kalian ketahui, C itu bisa mengikat C yang lain. Udah jelas banget kalau misalnya kita berbicara tentang hidrokarbon berarti antara karbon dengan hidrogen saja, ataupun sebetulnya untuk materi-materi yang kedepannya itu kayak misalnya mengikat C antara N yang heterogen seperti itu bisa dipelajari di kelas 3 nantinya. Nah, sekarang kita mempelajari terlebih dahulu yang simple dulu ya, antara C dengan H-nya saja. Nah, ini kalau misalnya yang gambar pertama itu C-nya
sisa 3, rangkapnya 3. Kalau ini maksudnya 4. Kalau ini ibaratnya ketika mengikat C kembali. Ini mengikat C sisanya. Berarti gambarnya seperti ini. Berarti sisanya hanya 1. Aduh, ini sebenarnya pasti kalian bingung ya, kenapa di sini ada CH2, CH, terus di sininya CH3. Nah, nanti bisa nulisnya CH2, CH2. Nah, seperti ini tuh sebetulnya ada peraturannya. Jadi kalau misalnya saya punya C, maka tangannya itu kan ada 4 ya, seperti yang kalian ketahui. Kalau misalnya dia tidak mengikat C kembali, maka menjadi CH4. Tapi kalau misalnya saya, berarti nulis, maaf ya, saya lanjutkan dulu. Berarti kalau misalnya CH seperti ini, berarti kan saya mengikatnya H ya. Karena mengikatnya H, saya tulis biar kalian tidak bingung. Kalau misalnya saya menulis H di sini, berarti kan ada 4H yang mengikat. Nah, karena ada H4 yang mengikat, maka saya bisa menulis sederhananya itu bukan CH3 lagi, kan ada nulisnya CH3, CH2, itu dari mana? Nah, dari sini. Dari jumlah yang mengikatnya ada berapa. Ingat ya, C itu valensinya 4, jadi cuma tangannya ada 4. Nah, di sini karena ada 4, maka bisa ditulis dengan istilah CH4. Nah, oke. Karena sudah sampai CH4 seperti ini ya, maaf tulisannya jelek. Karena tidak pakai penset ya. Oke, lanjut. Di sini ada tata nama senyawa alkana. Oke. Sepertinya untuk tata nama senyawa alkana itu berarti dilihat dari CH4. Nah, CH4, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 itu semua tata nama di sini merupakan rantai utama. Nah, dilihat dari jumlah C-nya. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan seterusnya itu berdasarkan jumlah C-nya. Dan kalian harus hafalkan. Karena jika ini tidak dihafalkan, maka kalian akan kesulitan dalam mengerjakan soal rantai karbon. Karena syaratnya adalah hafal ininya dulu, gitu. Wajib sekali ini. Ada contoh nih, tata nama. Nah, ini yang saya akan gambarkan terlebih dahulu. Misalnya tadi kan C-nya hanya 1. Sekarang kalau misalnya C-nya ada 2 bagaimana? Maka C dengan C akan berikatan. Tidak dengan C dengan H-nya, tidak. Berarti kalau misalnya C-nya ada 2, berarti saya tulis 2, 1, kemudian 2. Habis itu sisanya berarti tangan yang di sebelah kiri ini, berarti sisanya kan 3 ya. Makanya ini ditulisnya ada 3, sisanya 3. Sedangkan yang di kanan juga sama, sisanya 3, berarti tiga-tiganya ini menggunakan untuk si H-nya saja. Nah, kalau misalnya ini namanya berarti apa? Tapi sebelum ke nama, kita lihat dulu dong. Ini penulisannya berarti CH3 strip CH3, seperti itu. Nah, namanya adalah N-etana. Kenapa sih N-etana? Nah, karena dia itu tidak memiliki cabang. Aduh, cabang apa lagi gitu kan. Nah, tapi ingat-ingat aja, berarti N-etana. Ya, sambil mencerna terlebih dahulu ya, nggak usah khawatir ya. Nah, kalau misalnya saya punya 3 seperti ini, kenapa sisanya hanya seperti ini ya? Ingat, untuk yang di sebelah kiri dulu ya, awalnya kan ada 4. Saya lingkarin ya, ada 4 di sini. Tapi saya itu ingin mengikat C lagi, jadi saya nulis C. Sepertinya saya harus menggambar ya, biar jelas. Oke. Misalnya saya C-nya ada 4 kan. Pertama ada 4. Tetapi saya ingin mengikat C kembali, maka saya tulis C di sini. Ingat, C itu tangannya ada berapa? Ada 4 juga. Berarti 1, 2, 3. Loh, 4 satunya lagi di mana? Gitu kan. Nah, 4 satunya lagi itu sudah diwakili ketika mengikat C yang sebelahnya. Berarti sudah C4 itu sebetulnya namanya. Nah, ketika saya ingin mengikat C kembali, berarti saya tulis lagi C. Sampai mau berapa? 4 ataupun 5 boleh. Nanti saya anggap contohnya 4 ya, apa 5 sekalian biar kalian lebih jelas ya. Kalau misalnya panjang itu seperti ini. Sudah gambar. Kemudian diingat ada 4 tangannya. 1, ingat ya, yang di sebelah kiri juga dihitung, walaupun tadi sebelumnya sudah dihitung juga. Yang berikatan itu dihitung juga. 1, 2, 3, 4. Terus yang setelah itu saya gambar lagi, biar jelas ya. Saya ubah warnanya. 1, 2, 3. Kemudian di sininya 4.
Ada 4 kan? Nah, lagi saya ada di sini. Yang terakhir 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tetap dihitung 4. Tapi yang setelah berikatan maka tidak boleh berikatan lagi. Maka ini akan diganti dengan gugus-gugus yang tidak berikatan dengan C-nya. Maka sisanya adalah dengan H. Di sini juga dengan H. Kemudian ini juga dengan H yang di sebelah kiri ya. Selanjutnya yang di tengah juga sama. Ini juga sama dengan H juga. Sisanya kan hanya ini saja kan ya. Ketika sisa-sisa ini, maka tinggal ditulis H-nya sebanyak yang ada ataupun tersisa. Jadi gampang ini kalau penulisan untuk hidrokarbon itu. Maaf ya, di suaranya ada backsound. Ada backsound kayak palu dipotong vokal ya. Semoga tetap kedengaran ya. Oke, nah untuk yang terakhir, nah CH-nya ini H-nya sisanya tinggal 3. Karena tidak mau berikatan dengan yang lain, maka ini diganti dengan gugus H, bukan gugus C. Nah, sudah deh jadi ya. Nah, itu sama, berlaku juga sama dengan yang ini. Nah, ini C-nya itu berikatan dengan ini, 4. Nah, 4 kalau yang di nomor 2, 4-nya mana saja? Ini 1, 2, 3, kemudian 4. Walaupun, oh ini kan sama yang hijau juga. Iya, betul. Ketika sudah berikatan, maka dia dianggapnya ikatan bersama-sama kan? Ini 1, 2, 3. Kalau sudah lebih banyak, lebih dari 4, maka ini bukan C lagi. Nah, baru. Nah, ditulis secara sederhananya adalah CH3, CH2, CH3. Ingat ya, bisa dihitung dari sininya bahwa untuk yang sebelah kiri C-nya ada, H-nya ada 3 saja, maka ditulisnya CH3. Sedangkan untuk yang di tengah H-nya itu ada 2, makanya namanya CH2. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan H-nya ada 3. Karena ada 3 inilah, maka ditulisnya CH3 juga. Nah, kemudian paham ya? Kalau misalnya tidak paham, silahkan diulang-ulang terus videonya. Nah, namanya sekarang propana. Kenapa propana? Karena C-nya 3. Nah, ini penulisan sederhananya adalah C3H7 ya? Bukan. 3 ditambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti C3H8. Nah, ini namanya propana. Kalau etana berarti nulisnya C2, H-nya ada 6. Oke, CH2H6. Nah, oke. Selanjutnya, ada lagi alkil. Nah, alkil ini apa? Alkil itu ibaratnya cabang, istilahnya. Cabang pada rantai utama senyawa hidrokarbon itu istilahnya alkil. Kalau C-nya 1, H-nya 3, maka disebut dengan metil. C2H5 namanya etil, C3H7 namanya propil, C4H9 namanya butil. Kemudian C5 segalanya itu sudah ada di buku, silahkan ditulis kembali ya. Bisa cari-cari di sumber lain. Kemudian saya ada 2 struktur gugus propil. Jadi propil itu nggak cuma propil saja. Untuk metil dan etil dia memiliki gugus yang sama. Jadi namanya C3, C2H5 itu tetap. Nah, kemudian untuk gugus propilnya, di sini kalau misalnya dia lurus, maka disebut dengan istilah propil. Ketika dia bengkok, tapi jumlahnya sama, maka itu namanya istilahnya adalah isopropil. Nah, rantai utamanya letaknya di mana sih? Yang penting hafalkan dulu ini, struktur gugus propil ataupun gugus butilnya. Nah, kalau gugus butil banyak, ada beberapa, ada 4 ya di sini. Kalau butil itu untuk istilah rantainya, rantai cabang yang lurus, sedangkan kalau isobutil merupakan cabang yang berbengkok, bengkoknya kayak seperti ini ya. Nah, bisa dilihat bahwa ini di nomor 2 setelah rantai utama. Jadi kalau rantai utamanya adalah letaknya di sini, maka ini nomor 1, maka itu nomor 2, nah cabangnya di nomor 2. Sedangkan kalau sekunder butil itu di nomor 1 setelah rantai utama. Anggap kotakan ini adalah rantai utamanya, maka ini nomor 1, namanya sekunder. Nah, sekunder, kemudian
ketika saya memiliki tersier. Tersier itu anggapnya seperti ini ya. Kalau tersier itu cabangnya ada tersier ya, ada 4 ya sebetulnya, tapi bisa dilihat di sini nyabang semua gitu bentuknya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Oke, cara mengerjakannya kita lihat dulu peraturannya. Tata nama rantai lurus. Aduh, susah sekali ya ngomongnya ya. Rantai lurus ini langsung saja n heksana. Kenapa langsung n heksana? Karena kita tinggal menjumlah jumlah C-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di sini ada 6, maka disebut dengan heksana. Kenapa ada N-nya? Normal, karena dia tidak memiliki alkil ataupun cabang. Sedangkan kalau misalnya contoh nomor 2, saya ada C-nya ada jumlahnya 5 ya. Karena 5 maka disebut dengan istilah N-pentana. Bagaimana kalau misalnya tata nama alkana rantai bercabang? Nah, ini ada beberapa peraturan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah rantai utama ataupun induk dilihat dari rantai yang terpanjang. Yang kedua, di luar rantai utama maka disebut dengan istilah alkil. Penomeran rantai C pada rantai utama dimulai yang paling dekat dengan cabang. Duh, kalau nggak praktek tuh nggak paham. Contohnya ya. Nah, ini saya mempunyai CH3, CH2, CH, CH3, CH. Nah, di sini saya sudah mulai mengkotakkan. Nah, harusnya sebelum ini mana ya ada cabangnya? Pertama, lihat dulu yang lurus. Kalau misalnya lurus ini kan jumlahnya ada 4 ya. Ingat ya, rantai utama yang itu yang paling panjang. Kalau misalnya saya belok, boleh nggak ya? Nah, kalau belok, apakah jumlahnya ada 5? Ternyata ketika belok juga sama, jumlahnya ada 4. Karena jumlahnya sama maupun belok ataupun lurus, maka boleh ambil salah satu. Karena saya itu suka yang lurus, maka saya ambilnya yang lurus saja ya. Tapi kalau misalnya yang panjang nanti adalah yang bengkok, maka kalian wajib ambil yang bengkok. Ini peraturan yang pertama. Rantai utama induk dilihat dari rantai yang terpanjang. Ternyata rantai terpanjangnya adalah yang lurus. Oke, yang lurus ini saya kotaki. Karena setelah dikotaki, kemudian di luar rantai utama maka disebut alkil. Oh, berarti yang biru ini adalah alkil ya. Yang biru adalah alkil ataupun cabang. Kemudian setelah itu penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Oke, kita mulai. Kalau misalnya dari kiri, kira-kira itu nomor atomnya berapa ya? Yang keberapa? Nah, 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Dilihat dari C-nya saja. Oh, ternyata nomor 3. Kalau misalnya saya punya, kalau saya hitung dari sebelah kanan, maka C yang di sini adalah nomor 1, ini nomor 2, kemudian yang di sini nomor 3, selanjutnya lagi di sini nomor 4. Wah, ternyata kalau saya menomorkan dari sebelah kanan, itu lebih dekat alkilnya karena berada di nomor 2. Oke. Karena di nomor 2, maka saya ambil dari sebelah kanan ya. Oke, untuk yang sebelah kiri saya hapus, biar tidak membuat kalian itu bingung. Nah, saya hapus tuh agak susah. Oke, yang nomor 2 dihapus, nomor 3 dihapus, dan nomor 4 dihapus. Oke, karena sudah dihapus, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara penamaannya. Ingat kalau nomornya 4 berarti rantai utamanya adalah butana. Berarti tulis dulu butana. Kemudian cabangnya di nomor berapa? Nomor 2. Penomoran rantai cabang dimulai dari yang terdekat. Nah, terdekatnya di sini. Ingat cabang itu harus mempunyai nomor. Nomornya berapa? Letaknya di mana? Itu untuk menentukan letak cabangnya. Jadi wajib dituliskan nomor. Jadi nomornya adalah nomor 2. Kemudian ditulis nama cabangnya metil. Jadi rumusnya itu nomor atomnya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan alkilnya. Setelah alkilnya ditulis, maka wajib ditulisnya itu adalah rantai utamanya, rantai utama. RU maksudnya ini saya tulisnya tuh. Oke, lanjut sekarang tata nama alkana. Jika terdapat 2 rantai yang sama panjang, maka yang alkilnya banyak. Jika terdapat alkilnya lebih dari 1 yang sama, maka diawali di tritetrapenta
alkil yang berbeda, maka disusunnya sesuai dengan abjad. Nah, antara etil dan metil, misalnya ada dua cabang nih, etil dan metil, maka yang ditulis adalah etil terlebih dahulu, baru metil. Biar langsung paham, ada contohnya. Nah, contohnya saya mempunyai ini. Ingat, penulisan itu dimulai dengan rantai yang paling panjang. Paling panjangnya itu lurus atau belok ya. Kalau misalnya saya lurus, ambil yang hijau ini, maka saya mempunyai C sebanyak 6 ya. Nah, ada 6. Tapi kalau misalnya saya bengkokkan, maksudnya saya belok gitu ya. Kita ambil dari sebelah kanan misalnya. Misalnya saya ambil dari sebelah kanan, dibelokkan di sini. Ingat ya, tidak boleh putus. Kalau misalnya saya putusnya itu kayak gini, biar panjang deh, harus dari sini terus belok gitu ya, tidak diperbolehkan. Harus harus lurus, tidak boleh belok. Nah, selanjutnya kalau misalnya maksudnya beloknya tuh belok yang putus dari si rantai-rantai ini yang menghubungkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau ini kan belok tapi masih ada rantainya ya, boleh ada jalannya lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya ternyata kalau di sini C-nya ada 5 ya, 5 masih kalah, berarti masih pakai yang hijau. Tapi kalau misalnya saya coba ambil yang lurus tapi belok lagi gitu ya. Saya pakai warna hitam biar kelihatan, coba. Lurus terus belok, apakah jumlahnya sama atau tidak? Kalau yang lurus ingat tadi ada berapa yang hijau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kalau yang hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, karena jumlahnya sama, maka diperbolehkan baik ambil lurus ataupun ambil yang ini ya, yang bengkok. Tapi ingat, yang bengkok itu berarti yang merah nggak diambil ya, biar tidak membuat kalian pusing. Wah, antara merah sama hijau saya ambil yang mana ya? Ingat, peraturannya adalah ambil alkil yang panjang. Jika terdapat sama panjang, maka alkilnya yang paling panjang. Nah, antara hijau dan yang hitam, mana yang paling banyak alkilnya? Oke, kita hitung alkil di sini. Alkil di sini ada CH3 yang di atas. Untuk yang hijau ya. Untuk yang hijau itu ada 3 alkilnya. Sedangkan untuk yang warna hitam, saya itu kalau hitam itu ternyata punya alkil itu 1, 2, 3. Wah, jumlahnya ternyata sama. Karena jumlahnya sama, kalian diperbolehkan ambil ambil yang lurus ataupun yang bengkok. Karena saya sukanya yang lurus saja, maka saya ambil yang lurus ya. Oke, biar gampang saya hapus untuk penulisannya. Nah, tinggal rantai utama dan alkil-alkilnya. Oke, alkilnya di sini semuanya sama. Karena semuanya sama, ingat ada 3. Ada 3-nya di nomor berapa saja? Oke, kita penomoran dari yang paling dekat dengan alkil. Berarti 1, 2, kemudian di sini 3, 4, 5, 6. Biasanya saya itu dihitung yang punya cabangnya saja, kalau yang enggak usah. Biar cepat. Berarti di sini nomor alkilnya itu mana saja? Oh, ternyata di nomor 2. Karena di nomor 2 itu ada 2, tetap nulisnya 22. Bukan hanya diwakilkan satu penulisan saja, tidak. Tapi ada 2. Ingat, jika terdapat alkil lebih 1 ataupun sama, maka diawali dengan di, tetra, atau penta. Oh, di sini lebih dari 2, berarti di. Oh, tidak bisa. Karena ternyata di nomor 3 juga sama-sama metil. Jadi ditulis dulu nomornya 3. Nah, baru ditulis adalah trimetil. Berarti ditulisnya tri. Nah, baru ditulis tri. Habis itu baru nama rantai utamanya. Karena ada 6, berarti namanya adalah heksana. Jadi 22, 3, trimetil heksana. Nah, kalau misalnya nih, nomor 3 ini yang saya lingkari hitam ini, saya ganti menjadi C2H5. C2H5. Karena sudah berbeda, maka kalian bisa menulisnya adalah 22 dimetil 22 dimetil 3 etil heksana. Tapi ingat, antara etil dengan metil ada duluan itu etil, makanya ditulisnya 3 etil 22 dimetil heksana. Oke, lebih jelasnya contohnya saya mempunyai soal seperti yang di sebelah kanan ya.
Nah, ada contoh soal lagi. Setelah dilurus-lurus, oh ternyata ini yang paling ini ya. Nah, contohnya adalah ini ya. Ini ada etilnya, rantai utamanya itu yang bengkok, sedangkan yang di sini juga rantai utama. Nah, rantai utamanya sudah terdapat dua yang sama, sedangkan ini berbeda sendiri karena ini adalah etil, sedangkan yang saya lingkari di sini adalah metil. Ingat, penomoran disesuaikan dengan paling dekat cabangnya. Mau kiri ataupun kanan ternyata sama saja. Kalau misalnya di sini nomor 1, maka di sini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada nomor 6. Nah, seperti yang tadi ketahui bahwa dituliskan etilnya dulu. Ingat, jangan lupa identitas nomornya di cabang nomor berapa. Kemudian 36 di metil. Nah, panjang rantai utamanya adalah oktana. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.